Abang menang, Allah, abang menang, abang. Ini penggagas harkat hati. Saya menjatuhkan hati ke Anies sehingga saya rela mengorbankan harga diri dan nyawa saya. Tidak akan seluruhnya ditutup. Aku tidak redo. Menang atau kalah, aku tetap amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, saya ingin memberikan prediksi kenapa Anies Baswedan kalah di sini. Kalah dari Prabowo. Sebenarnya penyebabnya apa? Kalau dari segi kecurangan yang katanya digembar-gemborkan, kemarin sudah ada demo itu. Ada demo yang menolak hasil perhitungan suara. Sehingga apa? Membuat beberapa kekacauan katanya. Kekacauan di jalan, sampai manjat-manjat tembok dan lain sebagainya itu. Dan di sini saya ingin melihat dari segi proses kampanye mereka, ya, visi misi mereka, blunder-blunder mereka, ya. Meskipun di salah satu dari mereka pasti ada yang blunder. Dan sekarang saya ingin membahas tentang blundernya Caimin, yang kemungkinan itulah penyebab mereka ini kalah. Selain mereka kalah dengan blunder mereka sendiri, di sini juga ada beberapa video kenapa mereka bisa kalah, yaitu karena pendukungnya ijtima ulama. Kalau menurut saya itu bukan ijtima ulama, tetapi ijtima ba'alawi. Ijtima ba'alawi. Karena apa? Yang berijtima adalah para habaib. Ya, apalagi video ini. Ini ba'alawi ini ya. Ini orang ba'alawi makan duren. Durennya dibelah, dimakan sama dia, terus dikasih ke muhibbinnya. Makan lagi gak dihabisin, dikasih ke mukibinnya, lalu dimakan sama mukibinnya. Didukung sama orang seperti ini pasti tidak akan menang. Orang seperti ini mengagung-agungkan diri, menganggap dirinya lebih mulia daripada yang lain, menganggap dirinya derajatnya lebih tinggi daripada yang lain, menganggap dirinya tuan, sehingga melihat semua orang yang tidak seklan, yang tidak sekasta dengan dia adalah budak. Lihat saja tingkahnya. Dia jalan, kakinya dicium. Doktrinnya apa? Mencium bekas-bekas Habib itu berkah. Mengalap-ngalap bekas mereka itu berkah. Mencium kaki mereka berkah. Kenapa saya selalu bertanya-tanya? Pada kasus yang ini malah dicerai istrinya. Kurang berkah bagaimana Pak istrinya, Pak? Saya dulu 3 bulan yang lalu, sebelum Pak Anies Baswedan ini ketemu dengan para habaib, saya sempat naruh di postingan saya, di postingan story saya seperti ini. Saya sempat mendukung Anies karena saya suka akhlak beliau, kecerdasan beliau saya suka, well spoken, dia orang yang pandai berbicara dan lain sebagainya. Tetapi ketika saya melihat dia tidak sembuh dari penyakit lamanya, masih menjadi mukibinnya para habib, maka saya angkat tangan. Dan begitu pun saya melihat ke paslon-paslon yang lain. Ya, saya tidak mau mencoblos pasangan yang lain karena apa? Baik, sekarang saya ingin meminta kalian untuk bersama-sama nyimak. Setelah kita nyimak blundernya Gibran, kita nyimak blundernya Caimin. Langsung saja ke video. Gak ada yang bisa, jangankan kita. Ya kan berita-berita di luarnya. PBB Anies Caimin menjanjikan perdamaian. berusaha. Oh, berusaha. Tapi berita Gak ada kalimat berusaha. hanya menjanjikan. Itu biasa kampanye kan begitu. Ini bisa menjadi sebab kalahnya Anies. Saya tidak mau berbicara tentang kecurangan. Apa yang disampaikan Prabowo kemarin, bahwa hasil suara itu bisa diorder. Saya tidak mau berbicara masalah itu. Tapi saya ingin berbicara tentang proses kampanye mereka, kengibulan-kengibulan mereka seperti ini. Malah ketawa sendiri dia dengan celotehannya sendiri ya. Let him cook. Banjarmasin hari ini ada 2 masalah besar. Yang pertama adalah keterbatasan air bersih. Menjadi problem utama masyarakat. Bukan Banjarmasin. Yang They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. You just can't get. Allah. Oh lupa, kayak kita nggak punya acara seperti ini sukses tanpa kehadiran pemimpin masa depan Mas Gibran. Waduh, pimpin masa depan. Wali kota terpopuler di dunia. Anies itu urgensi, kebutuhan. Kalau kita tidak menang, Indonesia dalam ancaman bahaya dan kehancuran. Allah, ya Allah. Selain ini teman-teman, banyak sekali saya tidak sepakatnya dengan Caimin. Ya, meskipun Anies Baswedan saya perhatikan
Dia memang pembicara yang handal ya. Pak Anies Baswedan ini untuk berbicara, untuk berpidato, untuk menyampaikan visi misi, gagasan, dan intelektualnya sangat mantap. Jos pokoknya Pak Anies Baswedan. Cuman salah milih wakil saja ya. Nggak apa-apa dong saya ngucapin seperti ini. Karena apa? Memang salah milih. Harusnya sama AHY. Ya, harusnya. Mungkin kalau sama AHY, saya masih punya hati untuk meluangkan waktu nyoblos gitu kan. Tapi karena sudah bersama dengan, ya, sudahlah. Yang sudah terjadi sudah lewat. Nggak perlu berandai-andai teman-teman, nggak perlu. Dan di sini yang perlu kita ketahui bahwa heroisme dari Caimin itu banyak, yaitu untuk mentiadakan kemiskinan. Jadi semua orang di Indonesia tuh kaya, dan ini saya sangat-sangat ketawa terbahak mendengar pernyataan seperti ini. Bagaimana mungkin menghilangkan kemiskinan? Caranya bagaimana? Ingin memberi uang cuma-cuma kepada orang miskin. Semua orang miskin dikasih uang minimal 2 juta per bulan agar mereka tidak miskin, bisa ngontrak rumah, bisa makan sehat dan lain sebagainya. Begitu caranya. Akan keluar berapa uang untuk memperkaya orang-orang miskin di Indonesia? Terus yang kedua, orang sakit sehat semua. Semua orang di Indonesia tidak akan ada yang sakit. Kalau semua orang tidak ada yang sakit, Bapak, mending Anda jadi Tuhan, jangan jadi wakil presiden. Dua pernyataan ini adalah pernyataan yang membuat saya terpental dari Anies Baswedan. Sama dengan Bahar Smith, ya, didukung oleh Bahar Smith yang mengagungkan diri secara berlebihan itu. Kemana-mana dia katanya ingin memenangkan Amin. Saya, Bahar Smith, akan keliling Indonesia untuk memenangkan Anies Imin. Seolah-olah punya kehendak untuk memenangkan. Sama, Imin juga demikian. Seolah-olah punya kehendak dirinya sendiri setara Tuhan. Kalian yang miskin, kun fayakun. Kaya semuanya. Yang sakit lagi sakit berbaring, sudah sekarat itu di kamar sakit, di rumah sakit, datangi sama Imin, sembuh. Orang yang sudah kanker stadium 4, ditiup sama Imin, sembuh. Begitu memang. Tidak ada orang sakit. Semua orang sakit sehat semua. Yang miskin jadi kaya. Statement apa ini kalau bukan kengibulan? Mental saya daripada Anies karena ada wakil yang seperti ini. Belum lagi 5 miliar per tahun untuk semua desa. Dari mana uangnya? Dari mana duitnya? Mau kalian patungan? Mau? Gitu katanya ya. Aduh ya Allah, capek. Ya, inilah kengibulan, dagelan yang terjadi pada Pilpres tahun ini. Silahkan nikmati.